Baik, selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok 22 perkenalkan dengan saya sendiri yaitu Astrid Tiulandari dengan NIM 129240095 bersama rekan saya Emma Hardika Putra dengan NIM 129240087. Di sini kami akan menjelaskan proyek ujian akhir semester penginderaan jauh oceanografi kami dengan judul Hubungan Parameter Klorofil A dan Zona Upwelling terhadap Potensi Tangkapan Ikan di Perairan Aceh. Lanjut ke bagian latar belakang. Perairan Aceh sendiri berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Selat Malaka, dan Laut Andaman, menjadikan kawasan Aceh merupakan perikanan tangkap terbesar di Indonesia dengan ikan tuna madidihang sebagai komoditas unggulan. Namun, para nelayan seringkali kesulitan menemukan titik operasional daerah penangkapan ikan, karena bergantung pada kondisi perairan mereka yang dipengaruhi oleh parameter oceanografi seperti SPL, konsentrasi klorofil A, dan zona upwelling. Lanjut ke bagian tujuan, terdapat 4 tujuan. Yang pertama, menganalisis variasi spasial dan temporal konsentrasi klorofil A di perairan Aceh tahun 2020. Yang kedua, mengidentifikasi zona-zona upwelling berdasarkan pola sebaran klorofil A. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara klorofil A, zona upwelling, dan ekosistem terumbu karang. Yang keempat, memberikan rekomendasi bagi nelayan dalam menentukan waktu dan lokasi penangkapan ikan. Bagian manfaat terdapat 3 manfaat. Yang pertama, memberikan informasi strategis bagi nelayan dalam menentukan daerah penangkapan ikan. Yang kedua, mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Yang terakhir, membantu lembaga terkait dalam pengambilan keputusan. Lanjut ke bagian daerah kajian dan data. Daerah kajian yang kami ambil yaitu perairan Aceh, baik dari barat, utara, hingga selatan. Data yang kami gunakan yaitu data klorofil A bulanan dari Januari hingga Desember tahun 2020, data statistik klorofil A, data ekosistem terumbu karang dari Coral Atlas, yang terakhir data SPL oleh penelitian Bahri dan kawan-kawan pada tahun 2017, yaitu studi literatur yang kami gunakan. Pengolahan data klorofil A melalui 4 tahap. Yang pertama dari satelit Aquamodis, di mana sensor Aquamodis merekam seluruh parameter yang ada pada perairan, dilanjut pada pengelolaan di Google Earth Engine atau GEE, di mana kami mengambil data level 3 karena sudah dikoreksi tutupan awannya. Lanjut ke pengolahan dataset tahun 2020, yang dimana data ini dikelompokkan kembali menjadi data harian dan bulanan. Lanjut ke parameter klorofil A yang didapatkan dalam satuan miligram per meter kubik. Hasil statistik menunjukkan bahwa rata-rata bulanan klorofil A tertinggi pada bulan Januari dan titik terendahnya pada bulan Juli. Dilanjut pada rata-rata klorofil A per musim dengan ditambah standar deviasi, di mana musim barat terdapat data tertinggi dan di musim timur data terendah, sedangkan pada musim peralihan 1 dan musim peralihan 2 data rata-ratanya sedang. Dilanjut pada distribusi klorofil A dalam bentuk box plot. Pada bulan Januari rentang sebarannya melebar, lalu pada Februari dan April terjadi penurunan. Lalu ada bulan Juni hingga Oktober, stabilitasnya rendah atau pada periode oligotrofik. Lalu pada November dan Desember, datanya kembali meningkat. Pembahasan selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil peta spasial. Pada bulan Januari, rata-rata tertinggi dan puncak tahunan, yang dimana konsentrasi tinggi terdapat pada pesisir barat, yang di daerah Aceh Besar, Aceh hingga Nagan Raya, dan juga penyebabnya itu adalah karena musim barat. Yang karena musim barat itu curah hujan yang tinggi, runoff kekayaan nutrien, dan juga ada pengadukan vertikal. Nah, pada bulan Februari, rata-rata turun, tetapi konsentrasi masih tinggi di pesisir barat. Nah, untuk indikasi itu adalah puncak runoff yang mulai mereda karena berkurangnya intensitas hujan. Nah, pada bulan Maret, si rata-rata itu kembali turun tajam. Nah, dan juga ini tuh adalah awal musim peralihan 1, yang dimana si perairannya itu nutriennya kosong dikarenakan adanya stratifikasi kolam air yang terbentuk saat angin melemah. Nah, pada bulan April April itu adalah masa transisi yang paling miskin secara biologis dan ditandai dengan tidak adanya area yang berkonsentrasi tinggi di situ. Nah, pada bulan Mei rata-rata juga melonjak drastis, yang dimana konsentrasi tinggi mulai terlihat dan juga dikoreksi dengan jurnal referensi, yang dimana nilai klorofil A tertinggi pada bulan Mei. Yang absolut itu tertinggi pada bulan Mei. Dan juga pada bulan Juni rata-rata itu mulai turun lagi, dan juga konsentrasi tinggi terlihat pada daerah selatan dan juga barat daya, yang dimana penyebabnya ada 2 hal.
Yang pertama itu fitoplankton dari aqualing yang langsung dimakan oleh zooplankton. Yang kedua adalah turbulensi tinggi dari Ekman pumping menghambat fotosintesis. Nah, kalau misalnya untuk bulan Juli, itu yang paling rendah sepanjang tahun dapat kita lihat itu terdominasi oleh warna biru tua di perairannya dan juga itu nutriennya terkunci di lapisan termoklin yang lebih dalam. Nah, selanjutnya ada bulan Agustus yang dimana rata-rata itu mulai naik tipis, tapi dia itu terindikasi adanya upwelling lokal yang intensif di titik tertentu di bagian selatan. Nah, selanjutnya itu ada bulan September, yang dimana dia itu awal musim peralihan dua, yang kita lihat tuh sebaran dia itu mulai melebar dan juga disebabkan oleh angin yang mulai melemah, yang berganti arah, dan juga kolom air lebih stabil, dan juga fitoplankton itu berkembang biak secara lebih efisien. Nah, selanjutnya itu ada si bulan Oktober. Bulan Oktober itu dia kondisinya itu mirip seperti Juli, yang dimana rata-rata itu sangat turun, dan itu terjadi karena hujan tinggi yang menyebabkan turbiditasnya juga naik. Nah, yang dimana si sedimen itu eh, akibatnya si sedimen itu yang dia itu menghambat si fotosintesis fitoplankton. Nah, selanjutnya ada bulan November, yang dimana rata-rata mulai naik, sebaran juga mulai menyebar, dan juga itu adalah sinyal yang dimana kondisi perairan mulai stabil menuju musim barat. Dan juga penyebabnya adalah hujan yang membawa nutrien meningkat. Angin barat pun mulai bertiup. Nah, pada bulan Desember, itu adalah puncak kedua tertinggi setelah Januari. Dan penyebaran itu yang paling menyebar. Dan dia itu sekaligus mengkonfirmasi bahwa musim barat adalah musim paling produktif di perairan Aceh. Nah, selanjutnya, selain peta spasial, kami juga ngambil dari Alan Coral Atlas, yang dimana didapatkan statistik sebagai berikut. Total luas terumbu karang sekian, dan si total ekosistem terumbu karang sekian. Nah, selain itu kan ini tuh adalah bentuk statistiknya. Ini adalah si lebih mendetail terkait si geomorfiknya, dan ini adalah terkait si bentiknya. Nah, ya ini juga ada daerah bleaching zone yang dimana pemutihan karang dia tuh ada juga dari level yang tidak terdampak hingga yang paling berbahaya. Terus juga ada hubungannya antara klorofil A, upwelling, dan potensi tangkapan. Pada musim timur, dia tuh bersifat spotty atau nggak nyebar, atau dia bentuknya titik-titik. Nah, sehingga si klorofil A itu rendah, dikarenakan si fitoplankton cepat dimakan oleh si zooplankton. Nah, selanjutnya adalah pada musim barat. Nah, dia tuh menyebar banget, tidak seperti musim timur yang titik-titik. Nah, itu diakibatkan oleh kombinasi angin yang kencang dan juga run off dari daratan, sehingga dampaknya itu dia punya klorofil A yang tinggi. Nah, selain itu, pada dasarnya, klorofil A dan upwelling itu cuma indikator awal, itu bukan penentu tunggal. Nah, sehingga ada faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam eh, pada dalam untuk menentukan si potensi ikan. Yang pertama itu ada si arus laut, yang dimana pengaruh pada migrasi ikan, ada perilaku migrasi ikan, kedalaman dan topografi dasar laut, teknologi penangkapan, serta keberadaan terumbu karang, yang dimana sebagai habitat para ikan-ikan. Nah, selain itu ada ekosistem terumbu karang dan potensi perikanannya. Yang pertama itu ada area produktif seperti di reef slope dan coral atau algae. Yang kedua itu ada area terdegradasi seperti di rubble atau bleaching alert level atau sampai 2. Dan juga ada zona potensial yang dimana ada tuh di sekitar Pulau Aceh dan Sabang. Nah, selanjutnya rekomendasi untuk nelayan pada waktu terbaik untuk mengambil ikan di musim barat di Desember hingga Februari dan mulai Mei. Nah, untuk lokasi utama sendiri ada di Pulau Aceh, Sabang, dan Dangan Raya. Untuk musim timur, yang paling optimal itu kita cari titik-titik upwelling lokal. Yang dimana tadi di peta tadi itu ada sekitar selatan Pulau Aceh di bulan Agustus. Nah, dan yang harus dihindari adalah area bleaching dikarenakan minim ikan di sana. Dan juga ada strategi di mana manfaatkan peta klorofil A untuk mencari titik upwelling lokal. Nah, selain itu, ini adalah kesimpulan kami. Yang pertama, konsentrasi klorofil A tertinggi pada bulan Januari dan musim barat, dan juga terendahnya pada bulan Juli pada musim timur, dan terkonsentrasi di pesisir barat Aceh. Yang kedua, zona upwelling teridentifikasi pada musim timur dan musim barat. Namun fenomena ini tidak selalu bercermin dalam rata-rata bulanan karena sifatnya yang lokal. Nah, yang ketiga, secara statistik, SPL dan klorofil A hanya berkontribusi 1,6% terhadap hasil tangkapan tuna. Tetapi, secara spasial, pemetaan kedua parameter ini tetap memberikan informasi yang strategis bagi nelayan. Nah, yang keempat, waktu penangkapan yang terbaik adalah pada musim barat dan juga bulan Mei di
perairan Pulau Aceh, Sabang, dan Dangan Raya. Sementara pada musim timur, peluang masih ada, yakni di titik upwelling lokal di bulan Agustus di bagian selatan Pulau Aceh. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Lanjutannya, baik, mungkin segitu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.